She's gone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Uya Kuya, ketemu lagi di Uya Kuya TV. Saya hari ini ada di Los Angeles, di Amerika. Jadi saya akan melaporkan kebakaran yang terjadi di California, khususnya di Los Angeles, yang sampai hari ini sudah menghabiskan atau melahap apinya lebih dari 37.000 acres. Dan sudah ada lebih dari 10.000 rumah bangunan yang terbakar habis. Dan sampai malam hari ini sudah ada 11 orang yang meninggal. Dan jumlahnya masih bisa bertambah banyak lagi karena banyak rumah-rumah yang kebakar di atas bukit, mereka belum bisa masuk ke dalam. Selain itu juga lebih dari 180.000 jiwa yang dievakuasi dan mengungsi. Dan juga banyak sekali hewan-hewan liar yang kehilangan habitatnya, jadi mereka hewan-hewan liar turun ke bawah. Dan juga ada hewan-hewan piaraan juga yang mereka jadi korban juga, yang mereka tidak sempat ditolong oleh pemiliknya. Dan juga saya sempat melihat beberapa berita di sosial media yang pemadam atau firefighter juga berupaya untuk menyelamatkan hewan-hewan piaraan yang ada di dalam rumah. Karena di sini hewan pun diperlakukan seperti manusia juga. Jadi titik api ini diawali dari daerah Palisades, ini namanya Palisades Fire, di sekitar Malibu dan Santa Monica. Dan itu terjadi di hari Selasa kemarin, Selasa pagi. Dan api itu bergerak menyebar cepat karena di hari yang sama ada Santa Ana Wind atau angin Santa Ana yang kecepatannya lebih dari 80 mile per hour, 80 mile per jam. Artinya kalau di kilometer bisa jadi lebih dari 140 km per jam. Dan itu kencang banget, udah kayak hurricane. Udah bisa dibilang hurricane atau badai kategori 4. Jadi apinya menyebar cepat sekali dan itu siang. Dan itu melahap rumah-rumah yang ada di sekitar Malibu, di Palisades sana, dan itu banyak rumah-rumah artis yang terbakar juga di situ. Dan itu rumah-rumah mewah yang harganya jutaan dolar, dari 4 juta sampai 8 juta dolar ke atas. Artinya itu bisa di atas 100 miliar rumah-rumah di atas itu. Dan sorenya tiba-tiba muncul titik api baru di gunung yang jauh berbeda dari daerah Palisades tadi, yaitu di Eaton Canyon. Ini namanya Eaton Fire. Eaton Fire ini adalah tempatnya Astrid dan Cinta biasanya suka hiking. Jadi nggak jauh dari rumah kita. Jadi kalau kita ke Eaton tuh daerah Altadena sana, jaraknya hanya 15 menit. Ya. Dan itu mulai sore dan kita mulai lihat di jam 6 sore. Di sini jam 5 sudah gelap. Dan itu kelihatan jelas apinya dari daerah kita tinggal. Udah mulai menjalar baru menjalar dan berapa jam kemudian sudah mulai melahap rumah-rumah yang ada di sekitar Altadena dan Pasadena yang dekat situ. Dan paginya ya yang di daerah Pasadena bawah juga rumah-rumah sudah terbakar. Apalagi yang di Altadena, karena Altadena lebih di atas. Dan salah satu teman kita juga, ya sahabat kita Mbak Endah Sri Rejeki, rumahnya juga terbakar habis. Itu di Pasadena, padahal juga dia tidak di bukit, dia di bawah. Dan itu yang terbakar dari rumah Mbak Endah dan rumah sebelahnya. Di belakang-belakangnya tidak terbakar. Itu karena api yang membakar di atas itu terbawa angin yang sangat kencang tadi, dan itu jatuh di bawah dan di rumah-rumah yang terbakar di bawah. Padahal beberapa hari sebelumnya, tanggal 1 Januari kemarin, kita masih ngumpul-ngumpul bareng di rumah Mbak Endah. Dan setelah itu muncul juga titik-titik api baru. Tadi yang paling besar sih adalah Palisades Fire dan juga Eaton Fire. Ada lagi Lydia Fire, ada Hearst Fire, ada di Runyon Canyon juga yang di daerah Hollywood Hills sana. Dan itu so far yang di Hollywood sampai malam hari ini sudah berhasil containment, sudah teratasi, sudah terkontrol. Tapi kalau yang di daerah Palisades sampai hari ini hari Jumat malam mau ke Sabtu ya di sini
itu baru 8% containment. Artinya baru 8% yang bisa dikontrol dari 100%. Jadi masih sedikit sekali, tapi sudah ada containment. Dan yang di dekat rumah kita nih, yang di Eaton Canyon ini, Eaton Fire ini sudah baru 3% containment. Artinya 3% yang under control. Sudah bisa diamankan. Jadi apinya masih ada di Palisades dan di Eaton ini. Kalau daerah lain relatif yang apinya hanya di hutan dan di gunung saja, tidak menyebar ke pemukiman. Dan kemarin waktu beberapa hari awal itu, kenapa mereka belum bisa mengatasi, karena memang anginnya sangat kencang sekali dan itu sangat membahayakan buat firefighters atau pemadam kebakaran yang ya percuma juga mereka melakukan apa juga susah dengan angin sekencang itu. Banyak juga orang-orang yang berusaha untuk menyelamatkan rumahnya dengan berbagai macam cara, sementara rumah sebelahnya sudah terbakar. Jadi mereka melakukan apa saja agar rumahnya tidak terbakar atau tidak ikut terbakar. Di sini mobil-mobil yang ngalangin jalan, ya, buat pemadam kebakaran lewat atau petugas lewat, itu langsung di bulldozer karena biar bisa pemadam kebakaran dan petugas lewat. Hari ini juga kabarnya pesawat bomber dan firefighters dari Kanada dan juga Meksiko sudah mulai berdatangan untuk membantu memadamkan api. Dan kemarin juga sempat lihat di berita bahwa pada saat di Palisades, pada saat api menyebar, justru water tank atau tangki airnya di situ kosong. Ini nggak tahu kenapa gitu kan. Dan dari berita juga yang kita lihat, kalau pemerintah wali kota atau mayor dari Los Angeles ini baru beberapa waktu yang lalu meng-cut atau memotong anggaran fire department sekian antara 17 million US dollar apa 23 million US dollar, gue lupa. Dan itu baru di-cut untuk pembelanjaan peralatan pemadam kebakaran. Dan memang sangat kasihan sekali ya, masyarakat yang terkena dampaknya itu, rumah-rumah yang terbakar habis ini sepertinya banyak yang tidak tercover oleh asuransi, karena beberapa bulan yang lalu ya, kurang beruntungnya beberapa bulan yang lalu itu State Farm dan ada perusahaan asuransi yang baru meng-cancel sekitar 27.000 polis asuransi rumah, terutama ya rumah-rumah yang sekarang terbakar ini. Jadi si perusahaan asuransi ini baru saja beberapa bulan lalu meng-cancel ya, artinya membatalkan ya, polis-polis asuransi rumah-rumah yang relatif sekarang ini terbakar. Dan setelah itu kita nggak tahu nih, mereka itu yang asuransi di cancel itu membeli polis asuransi baru yang lain di perusahaan lain apa tidak. Tapi juga sepertinya ada yang sudah tercancel, mereka belum sempat untuk membeli polis asuransi baru. Padahal dengar kabarnya perusahaan asuransi pemerintah sudah ada juga yang siap untuk mengcover mereka. Tapi sepertinya juga banyak rumah-rumah yang terbakar ini tidak tercover asuransi akibat di-cancelnya ya, dibatalkannya polis asuransi oleh perusahaan ini, State Farm. Nah, ini nggak tahu lah, tapi kadang dengar-dengar juga pemerintah juga akan membantu, tapi kita nggak tahu sejauh apa bantuan mereka. Dan ini penyebab apinya sendiri kita nggak tahu, belum diketahui. Cuma yang jelas apinya menyebar cepat ini itu akibat angin Santa Ana ini yang kecepatannya sampai 80 mile per hour atau bisa 140 km per jam. Ini udah kayak badai lah, kategori 4. Nah, tapi penyebabnya apa apinya, pertama kali ada api itu apa, belum diketahui. Tapi yang jelas di LA ini, di California, kebakaran hutan itu sering terjadi, ya setiap tahunnya sering terjadi, terutama di musim panas. Karena musim panas itu saking panasnya, terik matahari itu bisa membakar daun-daun atau gelas-gelas pecahan beling atau apapun yang di bawah, jadi mereka lebih mudah terbakar, apalagi kalau ada angin kencang. Tapi ini terjadi di musim dingin, tapi juga masuk akal juga karena saat musim dingin ini di mana California ini beberapa waktu terakhir ini mengalami kekeringan, jadi daun-daunnya sangat kering dan itu mudah terbakar. Tapi penyebab terbakarnya apa kan, kalau ini bukan musim panas, bisa jadi karena
listrik atau percikan listrik karena kan angin kencang, jadi kabel-kabel listrik itu bisa beradu dan mengeluarkan api dan mungkin menyambar pohon-pohon atau daun-daun di situ dan menyebar cepat karena angin. Tapi kebakaran-kebakaran yang terjadi di California dan LA sekitarnya juga selama ini sering terjadi karena ya itu musim panas atau listrik ya, listrik yang beradu ya, percikan listrik. Dan ada juga yang namanya arsenis atau arson itu adalah tindakan kriminal yang berhubungan dengan api. Itu juga beberapa yang waktu lalu pernah waktu kebakaran hutan terjadi di California di LA ini sempat ditangkap orang yang terbukti membakar dengan sengaja. Itu namanya kegiatannya, tindakannya namanya arson. Kalau orang yang melakukan itu adalah arsenis. Orang yang entah ini gangguan jiwa atau memang kriminal atau psycho yang memang sengaja membakar. Tapi untuk yang sekarang ini belum diketahui. Tapi beberapa hari kemarin baru saja ada berita bahwa ada orang yang dicurigai arson ya, sengaja membakar ditangkap oleh warga. Tapi ada yang dilepaskan lagi sama polisi karena tidak cukup evidence atau tidak cukup bukti. Dan nggak tahu, kalaupun ada tiba-tiba dari kejadian kebakaran ini ada orang-orang yang tiba-tiba ingin sengaja membakar, apakah itu dia hanya mengambil kesempatan atau situasi yang terjadi, dia pengen membuat titik-titik baru yang ini secara personal kita nggak tahu. Tapi kan ternyata yang ditangkap kemarin juga oleh warga terbukti membawa jerigen atau apa segala macam, tapi tidak cukup bukti bahwa dia membakar. Tapi apapun yang terjadi, ini sudah terjadi dan ini korbannya bukan hanya orang-orang Amerika, tapi banyak orang-orang dari seluruh dunia yang tinggal di sini dan juga beberapa orang Indonesia yang juga jadi korban, ya, jadi korban, termasuk sahabat saya, Mbak Endah Sri Rejeki yang rumahnya terbakar dan dia melihat itu dari berita televisi, live TV, dan dia melihat rumahnya terbakar. Dan malamnya Mbak Endah masih telepon-teleponan sama saya, dia mengingatkan untuk bagaimana kondisi di daerah rumah saya, dan dia cerita bahwa dia sudah memasukkan barang-barangnya ke mobil, karena Mbak Endah ini juga piara banyak kucing sekali, dan dia bilang kalau misalnya besok sudah ada perintah evakuasi, tinggal masukin kucing-kucing ke dalam mobil. Jam 5:30 pagi, habis subuh, pas subuh saya juga menelpon Mbak Endah, dia bilang dia sudah mengungsi di rumah temannya, sudah evakuasi bersama kucing-kucing. Nah, jam 9 pagi saya telepon, Mbak Endah sudah menangis karena dia baru saja tahu rumahnya terbakar dari televisi. Dan bukan hanya Mbak Endah saja, so far sudah ada beberapa orang-orang Indonesia ya yang juga rumahnya habis terbakar. Dan termasuk juga salah satunya ada juga selain rumah-rumah orang Indonesia, juga ada rumah usaha ya, kafe atau restoran, bukan restoran Indonesia tapi restoran yang milik orang Indonesia di daerah Malibu yang itu terkenal sekali dan disukai oleh warga orang lokal Amerika. Itu namanya Moon Shadow. Dan itu terbakar habis. Dan ini memang menyeramkan sekali karena saya melihat titik api ini dari dekat rumah udah kelihatan. Dan kita doakan semoga apinya bisa cepat teratasi karena sampai saat ini sudah dari Selasa ke Jumat, sudah berapa hari ini, 4 hari ini, ya, api di Palisades dan di Eaton Canyon masih belum teratasi, baru 3% dan 8% containment. Tapi anginnya sudah tidak kencang lagi seperti kemarin, hanya hari Selasa saja. Tapi ada prediksi katanya besok Sabtu sampai Minggu siang itu akan ada angin lagi. Tapi kita doakan mudah-mudahan itu tidak kencang dan tidak membahayakan. Ya, apapun ini adalah musibah yang terjadi di California dan Los Angeles. Dan ingat bahwa korbannya juga ada orang Indonesia dan juga banyak teman-teman kita juga yang jadi korban. Kita doakan semoga cepat teratasi. Dan kalau ada warga Indonesia juga menjadi korban, hubungi saya di Instagram atau bisa hubungi KJRI atau bisa lewat saya, nanti kita langsung koordinasi. Kalau butuh bantuan apapun atau butuh bantuan tempat untuk evakuasi atau mengungsi atau apapun, kabari kita. Ya. Terima kasih, mohon doanya. Nanti besok atau lusa saya akan datang langsung ke lokasi-lokasi kejadian. Kita akan upload di episode berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.